Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah berkata, ya, pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, mau meninggal, beliau sempat sakit selama 15 hari dan tidak menghadiri sholat serta meminta agar Umar menggantikannya. Serta yang paling sering mendampingi Abu Bakar adalah Uthman bin Affan. Lalu disebutkan juga bahwasanya Abu Bakar pada saat akan meninggal beliau berkata kepada Aisyah di dalam hadis yang sahih, "Wahai Aisyah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Sebelum ini aku telah memberimu sebuah kebun, dan aku ragu, dalam hatiku masih ada ganjalan. Kayaknya ini nggak bisa aku berikan kepada kamu sendiri. Maka aku wasiatkan kepadamu agar engkau kembalikan kepada ahli waris. Kalau aku meninggal, bagi rata." Kata Aisyah, "Baiklah, aku akan jalankan wahai ayahku." Lalu Abu Bakar berkata juga dalam riwayat yang lain, pada saat dia akan meninggal, dia mengatakan, "Sejak kami memegang urusan kaum muslimin, kami tidak pernah makan 1 dinar atau 1 dirham pun milik mereka. Tidak pernah ambil dari muslimin 1 dinar dan 1 dinar, tidak pernah. Tetapi kami telah makan makanan mereka yang telah dibuang kulitnya dalam perut kami." Maksudnya yang mereka hidangkan buat kami, ya udah. Tapi kalau khusus mendapatkan bayaran muslimin bayar, nggak pernah sekali 1 dirham ataupun 1 dinar yang diambil. Kami memakai pakaian kasar mereka di tubuh kami. Kami tidak mempunyai sedikit maupun banyak dari harta fai, rampasan perang kaum muslimin, kecuali hamba sahaya Habasyah dan seekor unta penyiram serta sepotong kain saja. Jadi Abu Bakar cuma mengambil dari harta rampasan perang pun. Jadi beliau hidup dari harta kerjanya sendiri, ya, kebun-kebun kurmanya sendiri. Itu beliau tidak miliki kecuali seorang hamba sahaya. Itu pun hamba sahaya setelah beliau meninggal beliau wasiatkan kembalikan kepada khalifah setelahku Umar bin Khattab. Juga seekor unta dipakai menyiram, ya, ditaruh di atas punggungnya, itu 2 gentong besar untuk menyiram pohon-pohon kurma. Juga diberikan kepada Umar setelahku, dan bebaskanlah aku darinya, serta ini sepotong kain yang sempat aku diberikan pada saat aku jadi khalifah, kembalikan, aku tidak ingin sama sekali. Maka pada saat Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, "Sungguh Abu Bakar telah membuat orang yang datang setelahnya lelah, tidak bisa mengikutinya, dan Abu Bakar ingin melepaskan dirinya dari masalah-masalah yang memberatkannya pada hari kiamat." Akhirnya pada saat dia meninggal, ikhwas sekalian radhiyallahu anhu, kita dengarkan bagaimana statement yang mulia disampaikan oleh Ali. Mohon maaf ini agak panjang, saya bacain sedikit, mungkin sekitar selembar setengah, ya. Tapi ini riwayat yang luar biasa, dan ini sekaligus meluruskan pemahaman orang-orang Syiah yang banyak menganggap bahwasanya Ali membenci Abu Bakar atau sebaliknya. Kita bisa lihat bagaimana Ali menamakan anaknya yang meninggal, yang banyak terbunuh di Karbala pun bernama Abu Bakar dan Umar, ya. Bagaimana bernama Abu Bakar dan Umar, dan juga Hasan dan Husain memberikan nama anak-anak mereka dengan Abu Bakar dan Umar. Di sini dulu saya penulis kalimat abadi dari Ali pasca Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu. Abu Bakar wafat umur 63 tahun, ya, dan itu tepatnya pada malam hari Senin, ya. Hari Senin belum meninggal, malam Selasa 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, ya. Aisyah sempat berkata pada saat akan meninggal dunia Abu Bakar sempat berkata, "Malam apa Rasulullah SAW meninggal?" Aisyah berkata, "Hari Senin malam Selasa." Maka kata Abu Bakar, "Aku berharap meninggal malam ini agar aku bisa meninggal bersama dengan hari meninggalnya Nabi SAW." Maka Abu Bakar pun meninggal pada saat itu, dan sebelum meninggal dia juga sempat mengatakan, "Dengan apa kalian membungkus dan mengkafani Nabi SAW?" Maka kata Aisyah, 3 helai kain suhulia dari Yaman, jadi kain putih dari negeri Yaman. Maka kata Abu Bakar, "Aku memiliki baju gamis ini," ada baju panjang beliau. "Kalau aku meninggal, cucilah. Kemudian guntinglah dia, potonglah dia, jadikan dia sebagai kain kafan, dan tambahlah 2 kain lagi yang biasa." Lalu kata Aisyah, "Ya hai ayahku, ini kan sudah usang, baju ini sudah usang, nggak bisa, kami ganti yang baru." Kata Abu Bakar, ya, "Orang hidup lebih pantas mendapatkan yang baru. Ini hanya untuk menunggu di alam kubur, nggak perlu yang baru." Jadi pakai baju yang tua, ya, pada saat beliau dikafani radhiyallahu anhu. Beliau meninggal umur 63 tahun, ya, sebagaimana meninggalnya Nabi SAW, dan beliau meninggalkan istri dan anak-anak semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah, termasuk kedua orang tuanya. Dan beliau pada saat meninggal dimandikan oleh Asma binti Umais, istri beliau yang terakhir, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini juga diambil hukum bahwasanya bolehnya laki-laki dimandikan jenazahnya oleh istrinya, dan sebaliknya istri memandikan suaminya. Dan juga dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi SAW pada saat meninggal, "Wahai Aisyah, aku pusing kepalaku, sakit." Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku juga sakit kepala." Kata Nabi SAW, "Tidak usah khawatir wahai Aisyah, kalau kau meninggal sebelum saya akan kafani kamu, saya akan mandikan kamu, dan saya akan kafani kamu. Kalau aku meninggal lebih dulu, kaulah yang memandikan dan mengkafani aku." Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari.
Kalimat Ali yang mulia adalah dari Usaid bin Safwan, ia berkata ketika Abu Bakar wafat, jasadnya ditutup dengan kain. Madinah berguncang dengan isak tangis mirip pada saat wafatnya Nabi SAW. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib pun datang, lalu berdiri di atas tempat diletakkannya jenazah Abu Bakar, di mana Abu Bakar wafat. Dia berkata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Teman akrab beliau, tempat beliau berkeluh kesah, orang kepercayaan beliau, pemegang rahasia beliau, dan penasehat beliau. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam, orang yang paling ikhlas imannya, orang yang paling kokoh keyakinannya, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berjasa dalam agama Allah, orang yang paling menjaga Rasulullah SAW, orang yang paling peduli kepada Islam, orang yang paling baik persahabatannya, orang yang paling banyak keunggulannya, orang yang paling utama kepulauannya, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling dekat wasilahnya, maksudnya pendekatannya kepada Allah SWT, orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW pada akhlak dan perilakunya, orang yang paling mulia kedudukannya, paling tinggi di sisi beliau, paling mulia di sisi beliau. Semoga Allah membalasmu atas kebaikanmu kepada Rasulullah SAW dan kepada Islam dengan balasan yang terbaik. Perlu kita tahu ikhwah, pada saat jenazah Abu Bakar diletakkan ini, orang-orang pada kumpul semua nih, dengan Ali lagi berbicara, ini berbicara di depan jenazahnya Abu Bakar, dan orang semua dengar, jadi orang semua terdiam mengikutinya. Engkau membenarkan Rasulullah SAW pada saat orang-orang mendustakan beliau. Di sisi beliau engkau ibarat penglihatan dan pendengaran. Allah Ta'ala menamakanmu dalam kitabnya As-Siddiq, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33. Jadi dari riwayat ini ulama mengambil pendapat bahwasanya memang istilah Siddiq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sebagaimana firman Allah ini, a'udzubillahi minasyaitonir wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya. Ayat ini turun kepada Abu Bakar. Engkau memberikan hartamu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat orang-orang menahannya. Engkau menyertai beliau dalam bahaya pada saat mereka memilih untuk duduk. Engkau adalah sahabat beliau yang paling mulia dalam kondisi sulit. Engkau adalah satu dari dua orang ketika keduanya dalam gua. Engkau adalah orang yang menerima ketenangan, kawan beliau dalam hijrah, khalifah beliau dalam agama Allah dan umatnya, khalifah terbaik ketika mereka murtad. Maka engkau menunaikan tugas yang tidak dilakukan oleh khalifah seseorang nabi pun. Engkau berdiri tegar ketika orang-orang melempeng, engkau maju ke depan ketika mereka diam, engkau kuat ketika mereka lemah, dan engkau berpijak di jalan Rasulullah SAW ketika mereka menjauh. Engkau seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, lemah badanmu namun kuat dalam agama Allah Ta'ala, bertawadhu dalam dirimu namun agung di sisi Allah, mulia di mata manusia dan besar di sisi mereka. Tidak seorang pun memiliki celah untuk mencelahmu, tidak seorang pun memiliki peluang untuk merendahkanmu, tidak seorang makhluk pun memiliki keistimewaan di sisimu. Orang yang lemah lagi rendah di sisimu adalah orang yang kuat lagi mulia, dan sehingga engkau mengembalikan haknya. Dan orang yang dekat dan orang yang jauh serta orang yang kuat di sisimu, orang yang kuat adalah lemah di sisimu sampai engkau mengambil hal-hal yang benar darinya. Orang yang paling dekat kepadamu adalah orang yang paling taat dan takwa kepada Allah. Urusanmu adalah kebenaran, hidupmu dipenuhi dengan kejujuran dan kelembutan, ucapanmu bijak dan mengarah, perintahmu lembut lagi tegas, pendapatmu adalah ilmu dan tekad yang kuat. Agama menjadi lurus denganmu, iman menjadi kuat, dan perintah Allah terangkat denganmu. Demi Allah, engkau melangkah jauh mendahului kami. Engkau telah membuat lelah orang-orang setelahmu dengan sangat. Engkau beruntung meraih kebaikan dengan nyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ridho kepada ketetapan Allah, kami menerima keputusannya. Demi Allah, kaum muslimin tidak ditimpa musibah setelah Rasulullah SAW seperti musibah kematianmu. Bagi agama engkau adalah penopang, penjaga dan pengayom. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkanmu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalangi kami dari pahalamu, tidak menyesatkan kami sesudahmu. Orang-orang yang diam, orang-orang semua pada diam sampai Ali menyelesaikan kata-katanya, kemudian mereka menangis sampai suara mereka terdengar. Mereka semua berkata, engkau benar wahai Ali. Ini disebutkan dalam Al-Matalibul Aliyah, dan khabar ini sahih disebutkan juga di dalam Ziyadatu Musnad Musadda, dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Inilah ikhwas sekalian dan akhwat, kehidupan seorang figur yang harusnya dijadikan idola bagi kaum muslimin. Orang yang sudah jelas berhasil dalam usahanya, rumah tangganya, bersosialisasi dalam masyarakat, bahkan menjadi pemimpin negara. Dan dia adalah orang-orang yang betul-betul kokoh dalam berpegang pada agama ini karena satu masalah, sidq,
Beliau adalah orang yang meyakini ini adalah kebenaran dan tidak pernah ragu serta menjalankannya. Tidak perlu ditambah dan dikurangi dengan ajaran-ajaran yang lain. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.